untuk menggambarkan histeria massa yang mengikuti kemanapun mereka pergi. Ribuan gadis remaja berteriak hingga menenggelamkan suara musik di konser-konser mereka. Fenomena ini mencapai puncaknya ketika mereka mendarat di Bandara JFK, Amerika Serikat pada Februari 1964. Penampilan mereka di The Ed Sullivan Show disaksikan oleh 73 juta orang, menandai dimulainya invasi Inggris di Amerika. The Beatles bukan sekadar band, mereka menjadi pusat dari perubahan budaya global. Seiring berjalannya waktu, The Beatles mulai merasa jenuh dengan batasan lagu cinta yang sederhana. Di bawah pengaruh Bob Dylan dan penggunaan zat psikotropika, lirik mereka menjadi lebih introspektif dan kompleks. Album Rubber Soul dan Revolver menandai transisi penting dari grup pop menjadi seniman avant-garde. Mereka mulai menggunakan alat musik India seperti sitar, teknik rekaman terbalik, dan loop pita suara. Pada tahun 1966, akibat kebisingan konser yang membuat mereka tidak bisa mendengar permainan musik sendiri, serta berbagai kontroversi termasuk komentar Lennon tentang agama, The Beatles memutuskan untuk berhenti melakukan tur konser selamanya dan fokus sepenuhnya di dalam studio rekaman. Keputusan untuk berhenti tur memberikan mereka kebebasan tanpa batas di Abbey Road Studios. Hasilnya adalah album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band yang dirilis pada tahun 1967. Album ini dianggap sebagai salah satu album paling berpengaruh sepanjang masa, menggabungkan seni visual, lirik surrealis, dan teknik produksi yang belum pernah ada sebelumnya. Namun di tengah kesuksesan artistik ini, Brian Epstein meninggal dunia karena overdosis yang tidak disengaja. Kehilangan Epstein meninggalkan kekosongan kepemimpinan yang besar dalam grup. Tanpa sosok yang mengatur urusan bisnis dan menengahi konflik, ketegangan internal mulai tumbuh di antara keempat anggota tersebut. Proyek film dan album Magical Mystery Tour mendapatkan kritik tajam, yang merupakan kegagalan pertama mereka. Ketegangan semakin meningkat selama sesi rekaman album self-titled yang dikenal sebagai The White Album. Setiap anggota mulai bekerja secara individual di studio yang berbeda. Kehadiran Yoko Ono, kekasih bar John Lennon, di dalam studio juga menciptakan dinamika yang tidak nyaman bagi anggota lainnya. George Harrison mulai merasa frustrasi karena lagu-lagunya sering diabaikan oleh dominasi kemitraan Lennon-McCartney. Meskipun demikian, mereka tetap mampu menghasilkan musik yang luar biasa. Namun persahabatan mereka mulai hancur di bawah beban tekanan bisnis melalui perusahaan mereka, Apple Corps. Dalam upaya untuk kembali ke akar mereka dan memperbaiki hubungan, mereka mencoba merekam album secara langsung tanpa teknik studio yang rumit dalam proyek berjudul Get Back. Namun sesi ini justru menjadi sangat menyakitkan, karena kamera film merekam setiap argumen dan ketidaksepakatan mereka. George Harrison sempat keluar dari band selama beberapa hari. Rekaman-rekaman ini kemudian disimpan